Selamat malam, selamat tahun baru buat saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ini edisi pertama ya di tahun yang baru, di tahun 2022. Dan kalau tahun 2022, tahun baru, apa yang baru dalam hidup Anda? Ya, mungkin Anda ada yang punya pekerjaan baru, rumah baru, karir baru, mungkin ada yang punya anak baru ya. Ya semoga bukan istri baru ya, apalagi kalau istri lama Anda masih ada. Tapi yang jelas Anda harus ganti kalender yang baru ya, seperti ini. Kita memasuki bulan yang baru, bulan pertama di tahun yang baru, yaitu bulan Januari. Nah, tahukah Anda bahwa kata Januari, nama bulan Januari itu diambil dari nama seorang dewa dalam mitologi Yunani yang bernama Janus atau Janus. Ya, Janus ini konon adalah seorang dewa yang punya dua wajah. Satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Dan Janus ini kadang juga digambarkan, ada juga yang menggambarkan, seniman yang menggambarkannya, wajah yang menatap depan itu adalah wajah yang muda, yang menatap belakang itu adalah yang tua, ya, itu menandakan masa depan dan masa lalu. Kadang juga digambarkan dia memegang kunci, ya, karena katanya juga Janus ini dalam mitologi Yunani adalah penjaga pintu gerbang ke masa depan. Kalau Anda mau masuki tahun yang baru, Anda harus melewati Janus ini. Nah, Janus yang satu wajahnya menatap ke depan, satu ke belakang, ini seperti menggambarkan sebuah keadaan yang yang kontradiktif ya, masa lalu, masa depan hadir bersama-sama. Dan barangkali itu juga yang selalu kita rasakan setiap memasuki tahun yang baru. Bahwa di satu sisi kita menatap masa depan dengan gembira, dengan semangat, tapi juga kita melihat ke masa lalu, tahun yang kita lewati, yang tidak selalu juga penuh dengan kegembiraan ya. Pasti ada juga saat-saat yang tidak baik, saat-saat kegagalan, atau saat-saat yang tidak menyenangkan. Ada kegalauan ketika kita memasuki tahun yang baru ya. Di satu sisi kita mengingat tahun yang sudah kita lewati, yang mungkin kita ingin meninggalkan hal-hal yang tidak baik, kita tidak mau lagi mengalaminya. Tapi juga di satu sisi kita ketika menatap masa depan tahun yang baru dengan ceria, dengan gegap gembita ya, seperti kembang api tahun baru yang begitu semarak, juga dengan sebuah kegalauan ya, bahwa bisa jadi apa yang terjadi di tahun yang lalu, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat hidup kita susah, akan kita alami lagi. Situasi seperti itulah yang selalu terjadi setiap pergantian tahun. Antara antara semangat, optimisme, tapi juga ada semacam pesimisme ya. Antara begitu bersemangat, tapi juga ada kekhawatiran, ada kegalauan di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana seharusnya kita memasuki tahun yang baru? Saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh bagian Alkitab yang saya yakin Anda pasti juga kenal, dan ini salah satu bagian Alkitab yang saya sangat suka sekali. Itu dari kitab Pengkhotbah pasal 3. Harusnya kita baca dari ayat 1 sampai 11, tapi saya hanya akan kutip ayat pertama dan ayat 11a-nya saja. Beginilah bunyinya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah mengatakan bahwa untuk semua hal di dunia ini ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, tapi juga ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk mendapatkan, ada waktu untuk kehilangan, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, dan semua adalah bagian dari kehidupan. Sehingga saya selalu menganggap Pengkhotbah ini bukan kitab yang pesimis ya, tapi kitab yang realistis. Dia mengatakan bahwa semua ada waktunya. Jadi jalanilah dengan apa adanya, dengan bukan dengan optimisme yang berlebihan, wah semua akan baik. Tetapi juga sebaliknya, jangan dengan
kegalauan, ketakutan yang begitu mencekam sehingga membuat kita tidak bisa hidup lagi. Pengkhotbah mengatakan bahwa kalau engkau sedang tertawa gembira, jangan lupa diri, ingat akan tiba waktunya engkau akan menangis. Tetapi juga kalau engkau sedang menangis, jangan merasa diri tidak berharga, tidak berarti, karena satu waktu engkau akan tertawa. Dan bukankah itu kebijakan yang kita perlukan dalam hidup ini? Bahwa apapun yang terjadi, pengkhotbah mengatakan, iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu yang mungkin belum bisa kita pahami, kita mengerti sungguh-sungguh, tapi setelah kita melewati menjalaninya, kita akan memahami, kita akan mengerti, dan kiranya kita boleh mensyukuri waktu yang Tuhan berikan. Nah, memasuki tahun yang baru, tentu kita mengingat apa yang sudah terjadi di tahun 2021 dengan segala tawa tangis, ya, keberhasilan, kegagalan, tapi juga di tengah situasi yang mungkin belum terlalu berubah. Sudah ada perubahan, tetapi juga kita masih tidak tahu apa yang terjadi ke depan terkait dengan pandemi yang kita jalani. Pengkhotbah mengatakan bahwa jangan takut, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jalanilah waktu-waktu itu. Kalau berkaca dari Janus, jangan terlampau takut menatap masa depan, atau jangan terlampau takut karena melihat masa lalu. Tapi jalanilah hari ini, sekarang, dengan rasa syukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, masih mempercayakan kepada kita kesempatan. Pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Saya mau menutup dengan sebuah kutipan dari satu film yang saya sangat suka, sebuah film kartun animasi. Anda mungkin tahu Kung Fu Panda, ya. Saya suka ya karena selain tokohnya utamanya si Po itu sangat lucu, ya, gendut, doyan makan tapi jago kungfu, tapi juga karena ada banyak kutipan yang menarik dari film ini. Satu yang saya paling suka adalah kutipan dari apa yang diucapkan oleh salah satu guru dari Po, sang kungfu panda itu. Gurunya bernama Master Oogway. Ketika Po merasa dirinya tidak berharga, dia gagal, dia takut dengan apa yang akan terjadi ke depan, Master Oogway mengatakan begini, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it's called the present. Dalam bahasa Inggris dia katakan masa lalu itu adalah sejarah, masa depan adalah sebuah misteri, tetapi hari ini adalah sebuah hadiah, gift. Karena itulah hari ini disebut dalam bahasa Inggris present. Tapi ya, present ini juga bisa bermakna sebuah pemberian, sebuah hadiah, anugerah yang begitu baik. Kiranya kita boleh menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan di tahun yang baru ini dengan penuh rasa syukur, dengan tetap berpengharapan memasuki tahun yang baru. Selamat malam, selamat menjalani hidup bersama Tuhan di tahun 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk tahun 2021 yang boleh kami lewati. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan sudah, Tuhan sedang, dan Tuhan akan terus menuntun kami, termasuk di tahun yang baru ini. Sekalipun kami belum bisa mengerti, memahami apapun atau semua yang akan terjadi, tapi kami percaya juga dalam Tuhan kami akan dipimpin, dituntun melewati tahun yang baru ini. Berikanlah anugerah-Mu, berikanlah berkat-Mu, berikanlah hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh menatap tahun yang baru dengan penuh kebijaksanaan, dengan tetap berusaha menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendengar tentang munculnya kasus-kasus corona yang baru, tetapi kami percaya Tuhan akan berikan hikmat kepada kami semua, sehingga apa yang terjadi tidak menjadi sesuatu yang lebih buruk. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan akan beri kekuatan kepada kami untuk boleh saling mendukung, saling menguatkan, untuk bersama-sama menjalani masa-masa yang tidak mudah ini. Kami berdoa untuk semua upaya untuk membawa atau membangun kehidupan yang lebih baik
secara ekonomi, secara sosial, juga biarlah bersama-sama kami sebagai bangsa tanpa memandang perbedaan kami mau bekerja sama membangun kehidupan bersama yang baik. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tahun yang baru, tantangan baru menanti kami. Bagaimana kami boleh menghadirkan kasih Tuhan, berkat Tuhan bagi anggota jemaat, bagi simpatisan, bagi siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan gereja kami. Biarlah dengan berkat Tuhan kami akan Tuhan mampukan untuk menjalani semuanya. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami di tengah tahun yang baru ini. Kami percaya ada banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi juga ada banyak kesempatan yang Tuhan hadirkan. Kesempatan agar kami juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Maka berilah kepada kami hikmat Tuhan, ketekunan, ketabahan, kekuatan. Biarlah dengan demikian keluarga-keluarga kami juga menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, berilah kekuatan, semangat baru untuk menjalani hari-hari bersama Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan berbagai masalah ekonomi, berilah kekuatan, berilah hikmat dari Tuhan untuk boleh melewati setiap pergumulan dengan baik. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang bergumul dengan relasi di antara anggota keluarga, juga bersama Tuhan kiranya mereka diberi hikmat, diberi kerendahan hati, diberi kesediaan untuk saling menerima, saling memahami, saling melayani. Kami mau berdoa untuk istirahat kami malam hari ini. Biarlah kami beristirahat hanya dengan berkat kasih dan rahmat Tuhan. Dan biarlah kami menyambut anugerah baru, panggilan baru dari Tuhan esok dengan rahmat Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.